Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya secara tidak sengaja singgah di masjid atau musola ya Pak ya, musola yang kebetulan dibangun secara pribadi oleh Bapak Haji Victor. Jadi sepertinya nggak lengkap loh kalau kita nggak nanya-nanya sama warga nih yang ada di sekitar sini. Ya. Kalau boleh tahu, sinten Pak? Kulo namine Pak Sugito. Pak Sugito. Ini siapa Pak ini? Namanya siapa Pak? Morani. Pak Morani. Ini Pak Mo Temu. Mas Temo. Ini Mas siapa ini? Mukani. Pak Mukani. Pak, ini kalau saya boleh tanya ya Pak ya, karena di Wajepara, Labuara itu pokoknya di mana di Lampung Timur ini semuanya kan mengenal sosok Bapak Aibtu Haji Victor SIP ini ya Pak ya. Kalau kita mengenalnya kan cuma Haji Victor saja. Iya. Jadi menurut Bapak ini seperti apa pribadinya nih Pak di dalam kehidupan bermasyarakat nih Pak? Baik. Baik ya. Di masyarakat baik. Baik. Nah, untuk menjaga kualitas lingkungan juga baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana Pak? Pernahkah dimarahi? Tidak pernah ya Pak ya. Pak Haji Victor tuh sering kesini ya Pak ya? Ya, Sering. Ya, Seminggu sekali. Seminggu sekali. seminggu sekali atau setengah belas sekali. Pulang ke sini Sering sama kan sini. kalau pulang dari rumah sana masjid ini ikut berjamaah. Tapi menurut sampean baik lah ya Pak ya? Baik. Memang Ya. orangnya baik. Ya, baik orangnya. Ya. Begitulah ya teman-teman, kita dengar langsung dari masyarakat yang sudah mengenal beliau. Siapa dan sosok seperti apa Bapak Aibtu Haji Victor SIP ini, kita akan lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Oke, untuk malam hari ini saya berkesempatan dan bersilaturahmi tentunya di kediaman Bapak Aibtu Haji Victor SIP yang merupakan salah satu anggota kepolisian yang berdinas di Lampung Timur, merupakan contoh atau sosok yang baik dikenal luas oleh warga Lampung Timur. Jadi kalau tadi kita sempat ke salah satu musola yang dibangun secara pribadi oleh beliau, kali ini saya bisa bertemu dan ngobrol langsung. Gimana Bang kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini saya nggak manggilnya Pak Haji, Bapak atau gimana ini? Serahlah bagaimana yang Oke teman-teman ya, sebenarnya ini agak gimana gitu, karena salah sedikit kita bisa kena usap ya teman-teman. Kena usap. Jadi gini ya, saya panggilnya Bang aja lah ya, Bang. Siap. Sampai dilihat masih muda nih, seumuran ya, umur 20 tahun. Iya. Jadi di luar Mas, di Lampung Timur ini kan semua mengenal sampai sebagai sosok anggota kepolisian yang memang dijadikan teladan. Semua orang tahu bahwa sampai itu juga mengajar sekolah. Pertanyaan pertama, sekarang dinas di mana nih Bang? Iya. Dinas di mana? Sekarang ini kebetulan saya dinas di Polsek Braga Selatan. Daerah pertanian atau di sana agak dalam lah tentunya. Kota santri kalau bahasanya terkenal di sana itu. Karena banyaknya sekolah, terus banyaknya tempat pesantren. Banyak sekolah, banyak Pesantren, khususnya pesantren. Terus untuk mengajar nih Bang, ini kan sebagai anggota kepolisian kan pasti kok dihadapkan dengan tugas-tugas yang berat. Tapi kok ternyata masyarakat ini sudah banyak yang tahu kalau sempat mengajar sekolah, TPA, ngaji. Itu gimana cara ngatur waktunya dan sekolah mana aja nih yang sampai ajar? Saya itu ngajar dua organisasi besar kebetulan Islam. Di Muhammadiyah saya ngajar, di NU juga saya ngajar. NU dan Muhammadiyah? Iya. Jadi saya kebetulan di NU saya ngajar di pondok pesantren, ngajar di sekolah SMA NU Darussalam. Terus yang kedua saya ngajar juga di SMP pondok pesantren Darussalam juga. Jadi dua organisasi. Namanya polisi ini kan saya ini kan netral lah intinya. Bisa membaur, bisa sana sini.
saya milik semua orang. Jadi bukan milik perorangan ataupun organisasi ataupun tertentu, golongan tertentu. Bang ini Aduh. Kalau dikatakan sibuk, ya kebetulan namanya aparat itu kan sibuk dengan pekerjaan full dari pagi sampai dengan 24 jam. Tapi bagaimana saya berusaha itu bisa meluangkan waktu saya, Mas. Jadi semasa hidup saya, walaupun sedikit ini, di akhir kehidupan saya ini intinya itu bisa bermanfaat lah, Mas. Bagaimana ilmu saya itu bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa diamalkan baik di dunia maupun di akhirat. Kebetulan saya ngajar juga di SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Saya ngajar di sana, kelas 1 saya ngajar kebetulan, kelas juga 2 ngajar, kelas 3 juga ngajar. Kebetulan saya ngajar itu mata pelajarannya fikih akidah akhlak. Iya. Ya namanya anak sekolah ini ya, harus butuh kesabaran lah intinya. Jadi sebelum kesini saya mampir ke salah satu musola yang Bapak bangun dengan dana pribadi. Ini mereka cukup kaget. Ternyata sempat gitu loh ngajar dan melakukan hal-hal di luar tugas pokok sampai sebagai anggota kepolisian. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu sendiri jawaban dari Bapak Aibtu Haji Fikar ini. Di sela kesibukannya seperti apa, ternyata beliau masih berusaha ya menjadi orang yang berguna untuk negara, untuk agama. Mari kita doakan semoga kedepannya bisa lebih baik dan makin mantap. Jadi sampean kan jawablah Pak, saya bingung menyampaikan karena ini pertanyaan yang pokok ini. Ya kalau untuk kendaraan, karena saya kan parkir mesin, dengan yang praktis, yang simple, yang pasti saya menggunakan kendaraan roda 2. Baik pribadi maupun kendaraan dinas. Kebetulan saya kan babin, disediakan sama negara, difasilitasikan dengan kendaraan dinas. Jadi kadang saya bawa kendaraan dinas itu untuk kegiatan baik di masyarakat maupun di sekolah. Kebetulan anak saya ini dua-duanya juga di Jawa, kebetulan sekolahnya. Ya, kebetulan di pondok pesantren juga di Tebuir, Jombang sana. Jadi butuh biaya lah intinya. Yang perempuan itu anak pertama tuh kebetulan sudah 5 tahun di Jawa sana. Yang nomor 2 ini kebetulan 2 tahun masuk. Jadi yang pertama itu ngambil Quran, Fidul kalau bahasanya. Kalau yang laki ini ngambil kitab. Jadi kehidupan saya ini hari-hari saya ini saya berdua aja sama istri kan. Jadi ya cuma bisa berdoa, memohon kepada Allah semoga yang terbaik lah itu, diberi kesabaran. Jadi pertanyaan berikutnya, karena kan di zaman sekarang nih Pak, ini lagi viral di media sosial, banyak, mohon maaf ya Pak ya, jadi banyak oknum yang masih tidak taat peraturan Pak. Saya lihat di YouTube, intinya pesan-pesan Bapak untuk masyarakat luas nih, seperti apa pesan-pesan Bapak yang paling pokok untuk masyarakat ini? Jadi untuk masyarakat, pesan saya apapun bentuknya kita harus kehidupan kita sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita itu menjalankan aturan di pemerintahan, insya Allah kita tuh aman lah intinya. Apabila kita menyimpang, pasti kan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan efek kembali lagi ke perorangan tadi itu. Semua orang tuh baik, cuman kebetulan mungkin dia tuh kan ada suatu permasalahan, kita nggak bisa ngambil sisi jeleknya, kita ngambil sisinya bagaimana seseorang itu melakukan suatu kejahatan, kan kita harus ambil ke belakang itu seperti apa, kenapa sih dia seperti itu kan, pasti kan ada faktor-faktornya. Jadi begitu ya teman-teman jawabannya. Terus berikutnya ini kan Bapak ngajar di SMK. Nah, otomatis kan di situ banyak cewek-cewek nih Pak. Iya. Untuk remaja putri, ini pesan Bapak nih ya terhadap mereka untuk menjaga kehormatan, menjaga tutur kata, sopan santun harus seperti apa, bagaimana Pak ini menurut Bapak ini? Iya. Jadi kalau saya ini ngajar nih, yang pertama nih yang saya utamakan kedisiplinan. Aturan yang pertama, disiplin. Bagaimana mereka tuh bisa rapi, bisa nyaman, bisa enak dilihat pada waktu belajar. Siap untuk belajar. Namanya belajar ini kan ya harus betul-betul. Bagaimana waktu itu dimanfaatkan. Waktu dimanfaatkan, belajar difokuskan, biar bermanfaat ilmunya.
Jadi namanya teknologi sekarang kan teknologi canggih sih, apabila nggak bisa menahan terikut arus lah, apalagi zaman sekarang anak now kalau istilahnya itu zaman modern kan, teknologi canggih, bagaimana mereka tuh bisa istilah itu mengontrol dirinya. Semoga yang mereka pakai, mereka bisa bermanfaat, dimanfaatkan betul-betul mencari ilmu, yang bukan mencari sesuatu yang menyimpang, yang bisa merugikan mereka. Apalagi teknologi sekarang mudah, gampang, dibuka apa mau apa kan tinggal buka saja sih. Jadi kesimpulannya semua harus ikut aturan ya Pak? Iya, harus disiplin. Pertama harus disiplin. Kuncinya pengen sukses itu harus disiplin, harus rajin. Harus rajin dan disiplin. Iya. Berikutnya mungkin ini saya kan beberapa ketemu orang yang memang mengetahui dan mengenal sampean nih ya Pak. Jadi kalau saya berhenti, saya tanya, Pak, sampean mengenal Pak Aibtu Haji Victor SIP enggak? Oh kenal Pak. Jadi seluas itu Pak, karena memang Bapak ini sekarang sebagai Babin ya Pak. Jadi iya. Apa, saya berpikir dan teman-temannya pasti berpikir, apa Pak Babin ini kerjaannya nguyur aja atau seperti apa kok semua orang, kan namanya ini jadi pertanyaan, ini tugas Babin pokoknya seperti apa Pak? Kok semua orang sampai oh kenal, itu temanku pasti bilang begini, makanya saya tanya langsung ini iya. Pak. Jadi kebetulan Babin ini kan tugasnya langsung ke masyarakat Mas Yum. Apalagi saya ini kan desa binaan, saya ini kan desa Braja Harjosari. Kebetulan banyak pondok pesantren. Satu desa loh ini ada pondoknya sekitar 7 kalau nggak salah itu. Terus belum sekolahannya, SD, SMP, SMA, belum SMK-nya. Jadi aktivitas keagamaan di sana tuh sangat-sangat luar biasa intinya. Terkenal dengan kota santri. Itu kalau dalam 1 minggu nih Pak ya, Bapak itu berdinas setiap siang, setiap hari itu siang atau ada ganti malam atau shift itu seperti apa nih Pak? Kalau saya pikir itu 24 jam. 24 jam? Iya, full kerjanya kita dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besok. Jadi kalau misalnya seandainya saya nggak bisa ngajar, itu biasanya kan saya titip tugas sama guru PT, sama anak-anak. Mereka juga paham, mereka juga ngerti dengan posisi keadaan saya. Karena saya juga ada kewajiban juga sebagai seorang aparat lah intinya, berbagi lah intinya. Kalau lagi pusing itu ada, kalau lagi mau ujian. Kalau lagi mau ujian tuh mau nggak mau kan harus buat soal. Iya. Harus buat soal itu belum apa? Belum koreksinya itu. Iya. Belum harus satu persatu kan, belum ngasih nilainya, belum digabung. Sedangkan waktu di kerja juga masih banyak pekerjaan kan. Ya, kebetulan saya juga masih kuliah kan, belum selesai juga. Kebetulan dosen juga banyak pekerjaan, kadang harus banyak-banyak sabar lah intinya. Meluruskan niat tadi itu, niat saya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi saya buat, alhamdulillah gampang lah, nggak ada beban lah kalau bahasanya. Alhamdulillah. Jadi kita lihat, kita dengar, dan kalian juga sudah mengertikan apa yang disampaikan oleh Bapak Aibtu Haji Victor ini. Jadi seberat-berat apapun masalah, kalau kita hadapi dengan sabar pasti selesai. Bukan dulu ya Pak? Iya. Iya. Jadi gini Mas Im, jadi kalau saya ngajar walaupun ketemu sama masyarakat, pemuda desa, itu saya tanamkan suatu tanggung jawab. Seperti apa? Mereka ini loh generasi penerus. Penerus apa? Penerus bangsa. Bapak di sini akan tua kalau bahasanya kan. Siapa lagi sih yang mau mengganti Bapak di sini? Kalau bukan kalian cikal bakalnya. Kalau kalian tidak ada rasa tanggung jawab, nggak bisa membanggakan orang tua, nanti akan nyesel kalau bahasanya. Pasti nyesel ya. Nyesel. Gimana coba? Namanya kita itu kan orang tuanya kan susah payah kita untuk sekolah, didik mereka, menyelesaikan sekolah itu sampai dengan selesai. Alangkah sedihnya kalau kita tidak menyenangkan orang tua kita, tidak membanggakan orang tua kita. Mereka susah payah, terus kita senang-senang main-main. Alangkah sedihnya. Kalau mereka tahu orang tuanya kan, alangkah nangis lah kalau bahasanya. Maka saya tanamkan ke mereka tuh harus sungguh-sungguh jangan kecewakan orang tua. Apalagi kalau yang mondok di pondok pesantren itu kan ditinggal sama orang tua. Itu mereka harus prihatin. Ya. Makan nggak makan mereka harus seadanya. Kalau prestasi nomor 2, tapi kan meluluskan sampai dengan selesai kan suatu kebanggaan. Namanya skill orang itu kan berbeda-beda. Orang tua tuh lebih bangga kalau anaknya tuh
sukses selesai. Lihat ya teman-teman, jadi Bapak itu Victor aja bisa Bang aja lah, udah bang. Bang Victor bisa nangis jika sudah mengatakan atau membahas tentang orang tua, jerih payah orang tua yang susah payah sudah menyekolahkan kita. Jadi intinya kalian harus belajar betul-betul untuk membanggakan orang tua. Jadi itu pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, sebelum sampai ini sebenarnya teman-teman ya, ini Bapak ini sebenarnya masih ini mau dinas ya Pak ya. Jadi terus terangnya memang saya ganggu ya Pak. Ganggu iya. Tapi ya dengan kerendahan hati beliau kita masih diberi kesempatan untuk ngomong-ngomong, untuk bertanya-tanya. Jadi kita manfaatkan. Ya semoga ada hikmahnya lah pertemuan malam ini kan ya. Kalau pertemuan kita di malam hari ini, nanti di akhirat juga Allah pertemuan kita di surga. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi gimana? saya sudah bertemu dengan beberapa orang dan mereka punya harapan ke depannya untuk Bapak ini. Mereka mendoakan semoga Bapak bisa naik pangkat. Gimana itu Pak? Amin. Kita aminkan saja ya Pak. Amin. Kita aminkan karena mereka semoga Pak Anu naik pangkat Pak. Seperti itu. Pangkat titipan. Jadi untuk kita boleh ya Pak, kita ikut kegiatan Bapak ini, kita bisa ikutkah Pak? Bisa. Ke Polsek juga. Welcome lah, terbuka. Sama saya 24 jam. 24 jam ya teman-teman. Itu sudah saya sampaikan, jadi pertanyaan dari kalian. Jadi jangan malu-malu lagi kalau mau ngopi ke Polsek, ngopi aja, nggak akan ada larangan. Bahkan di sana kalau siapin kopi ya. Jadi demikian ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Bapak Aibtu Haji Victor SIP yang malam ini sebenarnya dinas malam karena adanya kita dan pertanyaan yang dititipkan dari kalian sudah saya pertanyakan. Ini sebenarnya tapi tidak apa-apa lah, itu sudah diberi kesempatan ngobrol bertanya. Jadi untuk video real besok kita akan ikuti beliau pergi mengajar ke Polsek dan lain-lain. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.